أشهد أن محمد رسول الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para bapak dan para ibu yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita bertemu di majelis rutinan kita per bulan untuk saya dan juga per minggu untuk beberapa asatidzah lainnya, yang mana pada pertemuan kali ini kita insyaallah sebagaimana mau'id kita, hal yang telah disepakati antar kita, membahas atau mengkaji dua kitab. Yang pertama kitab Al-Adab Al-Mufrad dengan hadis-hadis atau bab pilihan yang saya pilih untuk kita, untuk jemaah, dan juga yang kedua kitab fikih kuliner terjemahan. Yang pertama kitab Adab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari, dan sesi kedua nanti pada jam 10 insyaallah kita akan membahas kitab fikih kuliner, dan tema untuk Al-Adab Al-Mufrad yaitu tema, saya tidak ingat lafalnya, biar lebih tepat lafalnya. Temanya adalah keutamaan menafkahi janda dan anak yatim untuk Al-Adab Al-Mufrad. Kemudian fikih kuliner, halal haram hewan jinak. Halal haram hewan jinak. Dan kembali kita segarkan juga para jemaah sekalian rahimakumullah, bahwasanya kajian atau kitab Al-Adab Al-Mufrad itu syarat akan hadis Nabi SAW, sehingga lebih tepatnya kita kajian hadis digabungkan dengan kajian ilmu adab atau akhlak, dan itu penggabungan yang sangat baik. Kemudian untuk kajian fikih kuliner nanti, sebagaimana maklum kita membahas fikih yang berkaitan dengan kulineri, dengan makanan. Nah, itu sesuatu yang sangat langka, ya. Pas banget ini ada tukang apa ini? Alhamdulillah udah kenyang. Kalau misalnya masih lapar mungkin Anda request, ya, tolong pesan satu, ya. Kalau ketoprak yang banyak kerupuknya gitu. Baik, kita mulai dari Al-Adab Al-Mufrad. Bab yang akan saya bahas ada beberapa bab dan beberapa hadis. Pertama bab Al-Ihsan ilal birri wal fajir. Babul ihsani ilal barri wal fajir. Al-Ihsan ilal bar wal fajir. Berbuat ihsan kepada al-bar. Bar di sini maknanya adalah orang baik. Berbuat baik kepada orang baik maupun kepada al-fajir, orang jahat, orang jelek. Bab yang pertama kita bahas bab berbuat baik kepada orang baik maupun orang tidak baik, fajir. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah,
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن محمد بن علي bin al-Hanafiyah. Beliau menyebutkan ayat surat Ar-Rahman 60. Ayat 60 dari surat Ar-Rahman. Apa itu? Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Yaitu tidaklah ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Ya, kebalasan kebaikan mesti kebaikan. Maka berkata Muhammad bin Ali bin al-Hanafiyah, hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Ayat ini terkirim untuk atau kepada orang baik maupun orang jahat, orang buruk, orang baik atau orang yang tidak baik. Ini suatu athar, ya, dengan sanad yang hasan. Taib, kita akan menjelaskan athar ini atau riwayat ini atau musajjalah, yaitu mutlaqah. Jadi kebaikan itu jazanya adalah kebaikan. Dan beberapa ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan, dalam beberapa ayat Allah Ta'ala menyebutkan tentang perbuatan ihsan. Misal di surat Al-Baqarah ayat 195, kata Allah Azza wa Jalla, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai muhsinin. Muhsinin sini bukan muhsinin istilah kita. Kalau muhsinin istilah kita donatur, ya, muhsinin ini semua yang berbuat ihsan, tidak mesti berupa dana. Ihsan itu tidak mesti berupa dana. Bantuan tenaga juga ihsan. Ada ibu-ibu bawa barang, sayur dan belanjaan yang banyak dari pasar, kemudian bapak-bapak bantu, ihsan, selama tidak menimbulkan fitnah. Ya, kalau menimbulkan fitnah, memang niatnya baik, tetapi tidak melihat madarat di masa depan dengan membantunya. Ya. Jadi membantunya berbuat adalah ihsan, walaupun cuma tenaga, tidak memberi harta. Bahkan sampai batas senyum. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu fi itu kan di, senyummu di wajah saudaramu. Jadi kalau kita mau senyum sama orang, ya kita ngadep dan melihat wajahnya. Karena senyum kepada orang tanpa melihat wajahnya itu akan ditafsirkan meremehkannya. Ya, bukan begitu Pak Deden? Tuh, anda senyum aja sih gitu. Coba. Maksudnya kan antum kerasa gimana coba? Nggak enak kan? Tapi kalau anda senyum langsung ke wajah antum, salam sapa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena main salam sapa, assalamualaikum, itu kan kerasanya ada apa nih kok nggak mau lihat saya? Sama-sama laki-laki, nggak mungkin lah assalamualaikum. Kok antum nggak mau lihat anak? Bukan mahram kata lu. Nggak mungkin kan? Jadi di wajah saudaramu itu sedekah, dan sedekah itu termasuk albir wal ihsan. Maka balasan senyum adalah ihsan yang serupa, senyuman serupa. Ya, begitu. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian di surat Al-Ankabut ayat 69,
tentang muhsinin juga. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, berjuang di jalan kami. Jihad atau berjuang di sini baik jihadul qatl atau jihadul mal atau jihadun nafs. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jihad di sini ada 3 kemungkinan, dan kesemuanya sahih, baik jihadul qatl, jihad membunuh, perang di medannya, atau jihadul mal, jihad dengan harta, badlul mal lil mujahidin, atau badlul mal lil muslimin pada umumnya. Ini jihad juga. Kadang sedekah itu membutuhkan jihad, ikhwan, membutuhkan kesabaran. Sedekah itu kadang membutuhkan kesabaran. Kesabaran dari godaan hawa nafsu untuk menjadi bakhil. Kadang-kadang tidak mudah. Kadang-kadang karena godaan hawa nafsu untuk menjadi bakhil itu ada pada insan. Kata Allah Azza wa Jalla, wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu dihadirkan pada dirinya sikap kikir. Maka melawan keinginan untuk kikir itu jihad tersendiri, maka jihadul mal. Atau yang ketiga, dan ini bisa menjadi akbarul jihad, jihad terbesar, yaitu jihadun nafs, jihad jiwa, jihad melawan hawa nafsu yang bertentangan dengan syariat. Dan itu jihad kita semua, ikhwan dan ummahat. Jadi jihad ada 3. Dan orang-orang yang bermujahadah, berjihad tapi di jalan Allah, bukan berjihad tapi keinginannya dunia, ya, berjihad tapi keinginan dunia, ini enggak masuk dalam ayat ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kami akan memberi mereka hidayah, memberi mereka hidayah menuju jalan-jalan kami. Ya. Jadi kita perlu mujahadah, jihad agar mendapatkan hidayah. Jadi orang yang menahan diri dari hawa nafsu dan seterusnya, dia itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, disertai dengan keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, kata Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi hidayah pada kalbu orang itu. Lihat di surat surat apa itu? At-Taghabun, ya, ayat ke-11. Bagi orang yang kena musibah, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidaklah ada musibah melanda melainkan pasti dengan izin Allah. Itu akidah. Segala musibah ini dengan izin Allah. Itu akidah yang wajib dipatrikan. Itu satu. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman kepada Allah dalam konteks terkena musibah, maka Allah akan memberi hidayah pada kalbunya sehingga dia tenang karena dapat hidayah. Maka orang yang dapat musibah itu akidahnya benerin, kemudian imannya ditinggikan, maka Allah akan memberinya ketenangan, hidayah. Karena hidayah itu petunjuk. Orang kalau udah dapat petunjuk, dia tuh lebih tenang daripada orang yang nggak tahu harus ngapain dan kemana. Terus kemudian kata Allah, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Azza wa Jalla Maha tahu atas segala sesuatu dari musibah-musibah ini. Taib. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad itu akan tenang. Buktinya apa? Buktinya dapat hidayah dia. Dapat petunjuk. Kalau ditunjukin tuh mesti tenang orang.
Kita kalau misalnya safar ke suatu tempat, kemudian sinyal hilang, Google Map tidak aktif, gimana? Di mana rumahnya? Itu di depan wartel. Enggak, wartel nggak ada sekarang. Apa sekarang? Alfamart. Atau juga enggak? Itu di depan kebun sawit misalnya. Sementara berpuluh-puluh kilometer kebun sawit semua. Enggak, spesifiknya di mana? Dekat tiang listrik. Ada tempelan partai gitu. Waduh. Itu petunjuknya itu doang. Iya, ada nggak clue lain yang mungkin apa gitu? Nggak ada. Bismillah aja tawakal. Tawakal sih tawakal. Zaman kayak gini dikasih kayak gitu nggak nyampe-nyampe saya. Padahal zaman dulu sebelum kenal HP, dibayangkan aja Pak, bapak-bapak terutama yang sudah mengarungi garam sampai garam, gula dan seterusnya dari kehidupan ya. Dulu apakah ada Google Map? Nggak ada kepikiran bahkan ada Google Map. Google aja nggak tahu apa dulu. Ya, nyasar sana sini, sabar, mujahadah. Tapi akhirnya sampai juga, sampai. Dan sampainya itu lebih berharga daripada sekarang udah pakai Google Map. Sampai gampang udah ada Google Map. Tapi coba kalau sekarang udah ada Google Map, nggak punya petunjuk, cluenya apa? Cluenya Bismillah. Cluenya Bismillah, Masya Allah. Hati gimana rasanya? Bingung, nggak terarah mau kemana. Ada perempatan ini kemana? Yang mana ya? Masa jajal satu-satu? Sini dulu, ntar sana dulu, ya nggak bisa. Bingung. Sebagaimana orang yang tidak dapat hidayah. Coba kalau misalnya sekarang masalah trading atau pinjaman online. Hatta walaupun yang terdaftar di OJK maupun yang tidak, terutama yang tidak ya, yang tidak akan ngeri juga, data bisa diserap, kemudian preman juga diutus kalau nggak bayar atau telat dan seterusnya. Kalau orang kena kasus pinjaman online sekarang sampai puluhan juta, ada nggak sekarang kayak gitu Pak? Sangat banyak ya, banyak dibandingkan dulu. Karena sekarang kebutuhan itu makin pressure-nya makin ketat. Dan orang-orang makin kurang sabar sekarang. Mau bayar nggak bisa, preman datang, ditagih kita. Bingung, mau minjem ke siapa lagi? Lihat, kehilangan arah. Karena sedari awal kehilangan arah, maka semakin dia mencari kehidupan, semakin kehilangan arah. Karena tidak mengamalkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, tidak mengamalkan jihadun nafs, menahan diri dari hutang online atau dari hutang yang besar itu juga memerlukan kesabaran. Baik, kemudian wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah Ta'ala betul-betul bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Artinya kebersamaan Allah terhadap orang-orang yang berbuat ihsan ini kebersamaan yang melazimkan nasr, ta'yid, bantuan, pertolongan dan kemenangan dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla tersifati dengan ihsan. Allah Azza wa Jalla tersifati dengan ihsan, berbuat baik. Di antara sifat Allah ihsan. Sebagaimana kata Nabi SAW, dan berbuat ihsannya Allah Ta'ala itu kepada seluruh makhluknya, jin atau manusia, malaikat, hewan, semuanya Allah Ta'ala berikan kepada mereka kebaikan dan ihsan. Kata Nabi SAW, Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melazimkan dirinya berbuat baik dalam segala konteks. Maka karena Allah Ta'ala berbuat ihsan pada siapapun dari makhluknya, maka manusia pun dibebani untuk berbuat ihsan. Bahkan sampai dalam hal apa? Dalam hal membunuh yang hak dan menyembelih yang benar, wajib berbuat ihsan. Kata Nabi SAW lanjutannya, wa idza qatala ahadukum
wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Falyuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu kata Nabi SAW. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh dengan hak ya, seperti qisas dan semisalnya dan lainnya, fa ahsinul qitlah, maka perbaikilah cara membunuhnya. Bahkan membunuh binatang yang berhak dan boleh dibunuh itu pun berbuat ihsan dalam pembunuhannya. Hatta membunuh kecoa, jemaah. Membunuh kecoa. Ada beragam metode membunuh kecoa. Ada kill it softly, ada. Kayaknya ada yang tahu itu artinya, ada yang tahu maksudnya apa itu. Ada yang kill it softly, ada yang kill it immediately. Jadi ada yang membunuhnya langsung dengan apalah, ditumbuk gitu ya, atau ditiban dengan apa, langsung dibunuh, dimejretin langsung lah pokoknya sampai habis dia, sampai mati, tak bergerak dikit, pukul lagi ya. Ini lebih afdol. Namun ada cara yang tidak diperbolehkan, yaitu dengan cara membunuhnya softly, perlahan-lahan, atau membuat dia tersiksa terlebih dahulu. Gimana caranya? Dicopotin palanya gitu kan? Dah biarin, dia masih bergerak terus, jangan, karena menurut iklan ya, bahwasanya kecoa itu dicopot palanya tetap lama matinya, kata iklan. Ya, Anda nggak tahu itu iklan susu atau iklan apa itu. Tapi memang kenyataan begitu. Termasuk juga yang tidak diperbolehkan dalam membunuh kecoa, karena ini termasuk menyiksanya adalah membunuhnya dengan cara membalikkan badannya saja. Nah, biarin aja dia telentang. Karena ijma di antara manusia bahwasanya kecoa kalau telentang bakal mati lama-lama. Sepakat nggak Pak? Nah, sepakat, ijma berarti. Terjadi kesepakatan antar kita. Iya. Kecoa itu kalau misalnya terlentang, insya Allah mati pada waktunya. Tapi dia tersiksa nggak? Tersiksa, maka haram. Iya. Kadang-kadang kita lihat kecoa di kamar atau di rumah, saking jijiknya mungkin nggak punya alat buat numbuk atau mukul, kita tendang sampai di tektok dia, tendangnya, tak ya. Antar kamar ke kamar atau antar ini. Terus habis itu dia kan terlentang. Dah, diemin aja udah, biarin nanti juga mati sendiri, nggak boleh kayak gitu. Kalau mau matiin segera. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau yang membunuh dia, cepetin bunuh. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah melarang seseorang membunuh tikus pakai jebakan yang ada lemnya. Karena itu menyiksa. Dia akan mati nanti pada waktunya, tapi ini penyiksaan. Maka nggak boleh. Itu kan membunuh 3 pihak itu. 1, tikus. 2, cicak. 3, kecoa. Itu 3 binatang yang mungkin kita benci semua. Jangan kebencian kita itu membuatnya tersiksa, melainkan bunuh aja. Nah terus gimana cara? Insya Allah ada caranya. Tapi bagaimana kalau misalnya nggak ada cara lain, tapi membunuhnya insya Allah lebih cepat dengan cara meracuninya? Tafadhol, boleh. Selama mungkin terbukti tidak terlalu larut penyiksaan terhadapnya. Karena kalau kita mukul langsung susah. Tikus dipukul langsung bisa nggak Pak? Ya maksudnya lari dia. Kecuali kalau kita juga pura-pura jadi tikus kemudian jadi temannya, nggak mungkin. Ya mungkin dengan racun bisa cepat ya. Konon kata ada seseorang, ada paman ada bilang, kalau mau matiin tikus kasih racun dia, taruh buah bintaro kata beliau. Betul nggak Pak? Buah bintaro katanya. Katanya berarti harus kena Tangerang dulu dong berarti. Susah ya. Orang kalau nggak paham perkataan susah ya. Gimana dengan buah bintaro? Maka boleh insya Allah, selama memang itu bisa membunuhnya dengan cara yang lebih baik daripada harus ditempelin, direkatkan kayak gitu sampai pagi. Kadang baru kita ambil dari kolong jam 9 pagi, duha,
itu udah dibilang sekarat enggak, dibilang hidup pun dia tidak sudi. Jadi udah tempel semua. Tinggal kita tumbuk-tumbukin. Nah ini tidak baik. Ya, tidak baik. Mungkin dia sampai 10 jam itu mendekam di tempelan tersebut. Maka sampai kepada binatang yang khabith aja, kita kalau mau membunuhnya itu dengan cara yang baik. Fa ahsinul qitlah. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Dan jika kalian menyembelih, maka berbuat baiklah dalam penyembelihan. Wal yuhidda syafratahu, maka hendaklah tajamkan setajam-tajamnya pisaunya kalau menyembelih, ya. Wal yurih dzabihatahu, dan buatlah binatang sembelihan ini tuh rehat, istirahat dengan baik. Yurih, araha yurih, membuat kita tuh rahat. Rahat tuh happy, seneng, enak, nyantai, cozy gitu, enak gitu. Jadi disembelih itu nyantai dia, nggak tahu kok kematian itu udah ada di depannya. Ya, dia lus, dok, ntar lagi mati kamu dok, gitu. Bismillah langsung, ya. Wal yurih zabihatahu. Dan ada seorang ada ikhwan, bapak-bapak, beliau cerita kemarin, ya, beberapa hari lalu ketika Ana telah mengisi kajian di area beliau, hafizahullah. Beliau cerita, beliau juga suka nyembelih di Idul Adha, dan pada Idul Adha tahun lalu atau berapa tahun lalu lah, itu beliau nyembelih. Nah, setelah menyembelih kan, habis nyembelih kan darah nyocor kan, kemudian beliau cuci tangan. Pas cuci tangan kok kerasa perih gitu. Tahu nggak apa yang terjadi? Udah hampir putus di sini. Ini dan ini. Udah hampir putus, udah gini, udah putus. Apa mau saya cari fotonya? Iya, hampir putus. Langsung dilarikan, dan itu nggak kerasa, langsung dilarikan ke rumah sakit. Udah kayak gini, udah hampir putus. Ya. Loh, kok nggak kerasa? Ternyata itu hikmahnya. Jadi pisau atau golok yang dipakai sangat tajam. Semakin tajam golok, itu semakin membuat yang tersayat itu nggak terasa kalau dia disayat. Iya. Atau bisa dicoba mungkin kalau. Karena ini agak gemuk, ini enak ini kayaknya. Iya. Pak Deden juga enak ini kayaknya. Iya. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu hikmahnya, semakin tajam semakin membuat rehat zabihah, yaitu yang disembelih. Dan ini semua termasuk perbuatan ihsan yang tidak ada di agama lain. Luar biasa, peraturan ini nggak ada di agama lain. Baik, kemudian kita lanjut ke bab berikutnya, bab fadlu man ya'ulu yatima. Bab orang atau keutamaan orang yang ala ya'ulu, itu artinya adalah bukan mengayomi, ya. Ada seperti menafkahi. Seperti bagaimana bapak-bapak terhadap istri dan anak tuh ngapain? Mengayomi, menafkahi, menjamin, ya, menjamin, mengayomi, menafkahi, ya. Itu seperti itu. Ala ya'ulu. Bab keutamaan orang yang apa, ya? Bahasa lebih enaknya apa? Dari kompilasi 3 itu. Mengayomi, menafkahi, menjamin, apa yang enak itu? Apa ya? Mengurus. Kayaknya lebih jauh Pak, tapi nggak apa-apa. Ya menggitui lah pokoknya, ya. Ya. Mengayomi lah. Mengayomi kan di sini ada sisi nafkah, berbuat baik padanya, rutin gitu loh. Karena mengayomi kalau sekali doang bukan mengayomi, itu nggak cocok. Tapi mengayomi ini rutin. Ya. Ya, continue. Mengayomi.
Maka di sini kata Imam Bukhari, hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Thawr bin Zaid an Abi al-Ghaith an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kalladhi yasum la yuftir wa kalladhi yasumu an-nahar wa yaqumu al-lail. Ana terjemahkan bebas dulu ya, nanti akan Anda jelaskan lebih detailnya. As-sa'i 'alal armalah wal miskin wal masakin. Orang yang mengayomi armalah, janda, nanti Anda spesifikasikan maksudnya. Dan orang miskin, mengayomi janda dan orang miskin. Itu seperti orang yang berjihad fi sabilillah dan seperti orang yang puasa di siang hari dan qiyamul lail. Ya. Kita bahas dari lafalnya. Nah, ulangi. As-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kalladhi yasumu an-nahar wa yaqumul lail. Orang yang menjamin atau yang mengayomi janda dan anak orang miskin itu seperti mujahid fi sabilillah dan seperti orang yang salat di siang hari dan seperti orang yang puasa di siang hari dan salat di malam hari. Pahami hadis ini baik-baik jemaah sekalian, karena boleh jadi disalahpahami sehingga timbul kecurigaan, suudzon, persangkaan buruk dan lainnya dari ketidakpahaman akan hadis ini. Hadis ini banyak tidak dipahami oleh sebagian pria dan juga sebagian perempuan. As-sa'i yaitu orang yang memberikan manfaat rutin kepada nanti dua pihak tadi, ya. Jadi sa'i ini orang yang memberi manfaat rutin. Kata Imam Nawawi, berarti intinya maknanya orang yang bekerja atau mencari penghasilan dan diantara hasil penghasilannya itu untuk dinafkahi kepada dua pihak ini, itu sa'i namanya. Ya, dia jadi pekerjaan atau apalah gitulah, ya. Dari pekerjaan. Jadi dia berusaha untuk mendapatkan harta itu dengan bekerja, tapi bukan dengan minta-minta, bukan, dengan bekerja, dengan keringatnya dia, tenaganya dia, untuk sebagiannya dinafkahkan kepada dua pihak ini. Itu namanya sa'i. Dan hal seperti ini terjadinya itu konstan, berulang-ulang. Artinya dia yang menjadi backup, dia menjamin dengan izin Allah Ta'ala nafkah untuk mereka. Gitu Pak ya. Adapun kalau sekali, ini donasi, ini sedekah. Sekali doang sedekah. Tapi as-sa'i di sini sedekah, katakanlah rutin lah gitu, walaupun mungkin nggak harus sebulan sekali, nggak. Tapi katakanlah kalau misalnya kita ada kelebihan uang, langsung kasih dia. Nanti ada kelebihan uang, kasih dia, gitu. Ya. Nah, kemudian disebutkan di sini dua pihak. Yang pertama al-armalah, yang kedua al-masakin. Pahami baik-baik armalah di sini, jemaah. Kalau dibahasakan di kita apa? Janda. Pahami baik-baik nih, janda. Janda itu banyak modelnya. Iya. Ada janda kembang, ada janda bolong, ada janda dan seterusnya. Bukan itu maksud saya. Janda dalam syariat Islam ada beberapa sebab kenapa seorang perempuan menjanda. Imma jandanya karena wafat suaminya, imma jandanya karena suaminya tidak wafat tapi seolah-olah sederajat dengan wafat. Artinya tidak ada manfaatnya suaminya ini. Seperti apa?
majnun, gila, ya, semanzilah dengan wafat karena seperti tidak keberadaannya seperti ketiadaannya dan tidak memungkinkan untuk mencari nafkah, ya enggak, majnun. Atau suami ini punya penyakit yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pernikahan dan nafkah. Ada nggak yang kayak gini jemaah kasus? Ada penyakit. Maka ini satu manzilah lah dengan yang wafat suaminya. Ini armalah. Dan kedua ada perempuan menjanda karena talak. Baik talak pertama, kedua ataupun ketiga, pokoknya ditalak. Itu kedua. Ada perempuan menjanda karena khulu', gugat cerai. Ada? Ya. Ada juga perempuan menjanda karena ila, yaitu karena sumpah. Ya, disebabkan tuduhan berzina dan semisalnya. Ada beragam. Nah, armalah ini harus pahami nih. Karena beberapa dari laki-laki, mohon maaf ini bahasan yang sensitif sebenarnya, ya. Kadang bahasan seperti ini disukai pria, dibenci oleh wanita, tapi udah, kita jangan masalah suka bencinya, kita masalah ilmunya aja, pahami dulu. Anda nggak berpihak kepada laki-laki atau perempuan, tapi Anda laki-laki, gitu. Nah, di sini sebagian pria kepincut dengan janda, ya, dan kemudian dipeloroti oleh janda tersebut. Ya, bahasa dipeloroti bukan dipeloroti bajunya, bukan, maksudnya dipeloroti duitnya. Oh, langsung semangat umahat itu. Dan itu kasus yang jamak terjadi di banyak tempat. Ternyata makna dipeloroti ini memang kasar, tapi apa maksudnya? Kalau karena janda ini manja-manja, suka minta-minta pada suami orang, maka ini madmum, nggak boleh. Ya. Dan ternyata janda ini minta-minta untuk maslahat pribadinya saja, haram. Haram minta-minta, dan haram pula itu ngasih seperti itu, kecuali kalau dia nikahin sekalian. Kalau nikahin wajib nafkah, ya. Nah, yang seperti ini nggak boleh. Untuk pribadinya semata, kebutuhan pribadi, maksudnya laksani kebutuhan pribadi, ya, kesenangan dirinya, nggak boleh. Dan yang seperti ini berarti dia bukan miskin, bukan apa, enggak, ya. Paham di sini, Pak? Ada juga janda yang memang dia butuh, nggak pernah minta-minta. Namun antum kasihan terhadapnya, antum kasih banyak duit pada dia untuk kebutuhannya, dan dia juga punya anak. Yang ternyata di janda ini memang suaminya wafat, atau suaminya semanzilah dengan wafat, yaitu tidak bisa menafkahi karena sakit atau gila. Maka sama, ya. Dan dia punya anak-anak yang perlu dinafkahi. Dan ternyata dari keluarga suaminya tidak ada yang menafkahinya lagi. Maka yang seperti ini masuk dalam hadis ini. Bedakan, janda nggak semuanya sama dalam artian hukumnya untuk hadis ini. Nggak semua. Terjemahan itu hanya sesuatu mujmal. Terjemahan as-sa'i 'alal armalah, menafkahi janda, dan banyak orang nggak paham ini makna dari armalah. Makanya mereka maknanya hanya janda, dan semua janda, pokoknya apapun janda itu. Dan ternyata iya, di hadis ini umum janda, pokoknya penting janda, tapi kenyataannya hanya mencari janda yang cantik. Berarti kan ini kan bukan sesuai ilmu, sesuai selera antum. Kenapa nggak nikahin sekalian, gitu kan? Atau lamar dia sekalian? Jangan, Ustaz. Kenapa? Kata istri saya jangan, ya. Takut sama istrinya, ya. As-sa'i 'alal armalah, janda. Yang benar armalah di sini, janda di sini siapa? Yaitu perempuan yang menjanda, yang fakir, membutuhkan uluran bantuan
untuk baik dirinya atau anak-anaknya. Karena suaminya mungkin meninggal atau semanzila dengan meninggal, atau mungkin diceraikan, tetapi sudah tidak ada lagi yang menafkahinya. Ini yang dimaksud hadis ini. Bukan janda kaya. Maka kalau ada seseorang menyebut hadis ini ketika dia sangat banyak menafkahi janda, karena kaya, ngasih ke janda ini, padahal jandanya lebih kaya daripada dia, bahkan dia miskin. Dan istri bilang, "Mas, ya Allah mas, ini yang di rumah aja masih susah mas, itu kan kaya, ngapain dikasih?" Kata Nabi SAW, "Asa ini kayak gini datengin ke saya pak, beneran pak." Dan mendatangkan hadis ini melintir maksud dari hadis. Terus kemudian istri nggak berkutik, pakai hadis ini. Hadis saya apa gitu? Dalil, si istrinya bingung mau pakai dalil apa coba? Ayo, masa qul a'udzu birabbin nas? Nggak nyambung. Maka pahami baik-baik. Ya, ini untuk ibu-ibu yang mungkin suaminya ada yang suka terlalu ramah pada janda kaya. Kasih hadis ini. Suami bilang, "Lah kan ini hadis ini kan mendukung saya kan?" Dengerin rekaman saya. Wahai para suami, ini buat antum. Gitu. Iya. Maka janda di sini kriterianya harus betul-betul faham. Karena armalah dari kata ramal. Ramal itu apa? Ramal itu kerikil. Itu saking miskinnya dia disamakan seolah-olah seperti kerikil yang nggak dihargai orang, nggak. Itu seperti itu. Nggak mesti cantik dan nggak mesti antum harus nikahin. Yang nikahin bagus, fadilahnya double. Hadis ini ya, fadilah nikah dapat juga. Begitu, ya. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Karena selama kita selalu membaca hadis ini di mana-mana, terjemahannya orang yang menafkahi janda, udah gitu doang. Nggak ada kriteria yang dimaksud, nggak dijelaskan. Akhirnya salah paham beberapa dari bapak-bapak. Paham? Sebagian bapak ya itu salah paham. Iya, salah paham. Akhirnya mereka menzalimi istri-istri mereka. Demi apa? Demi menafkahi janda, menzalimi istri ini nggak bisa, nggak boleh, haram. Kemudian masakin, miskin. Lihat bagaimana Imam Bukhari dengan fiqihnya beliau. Hadis ini dimasukkan dalam bab namanya fadlu man ya'ulu yatima. Keutamaan orang yang membackup keuangan atau menafkahi anak yatim. Tapi di hadis ini nggak ada sebutan anak yatim. Sebutnya apa? Janda dengan kriterianya dan miskin. Mana anak yatim mana? Memang anak yatim miskin, tapi apakah semua yang yatim itu miskin? Enggak. Maka digabungkan di sini dalam konteksnya. Lihat bahwasanya armalah janda yang dia itu tidak dinafkahi lagi, baik karena meninggal suaminya atau sakit-sakitan atau keluarga suaminya tidak ada yang mau bertanggung jawab. Ini yang dibutuhkan. Sehingga janda ini kan punya anak yang harus dinafkahi. Maka pria yang mengamalkan hadis ini dapat pahala besar. Kalau dia khawatir istrinya marah, diam-diam aja. Asal jangan berbuat yang tidak baik ya kepadanya. Diam-diam aja. Ya kasih misalnya sebulan kasih ke janda itu 4 juta misalnya. Iya. Ya istrinya jangan segitu doang, istrinya 12 juta. Ya, betul ya, ya. Bismillah ya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah ya. Iya, keluar rumah kecelakaan tuh orang, dikutuk sama istrinya itu. Kalau bisa kayak gitu alhamdulillah. Dan wallahi jemaah, ana termasuk orang, ana di antara cita-cita ana bisa seperti ini. Menafkahi istri, syukur-syukur kalau Allah rezekikan lebih dari satu, dengan anak yang banyak Allah cukup rezekinya, dan janda-janda yang punya anak-anak yang fakir dan juga suaminya wafat, ana pengen dengan penghasilan ana bisa memberikan kebaikan buat mereka. Itu cita-cita ana di masa tua, karena ana sekarang masih muda. Ya Pak ya. Iya.
Sekarang ngumpulin tenaga dan uang dulu insyaallah. Tapi itu cita-cita Anda. Karena apa? Karena fadilahnya besar. Kita jangan melihat cuman bapernya doang. Karena manusia kadang-kadang melihat hal ini dari sisi emosionalnya doang. Padahal kalau misalnya kiblat hati kita ke akhirat, ini fadilahnya besar. Dan beruntung kalau misalnya ada seorang istri yang merelakan suaminya, mengizinkan suaminya untuk menafkahi yang seperti ini. Yaitu istri yang betul-betul surgawi. Karena ketaatannya kepada Allah, Rasulnya dan juga suaminya. Maka apa fadilahnya? Kal mujahid fi sabilillah. Seperti orang berjihad di medan perang. Padahal boleh jadi dia pengecut, tapi karena dia nafkahnya Masya Allah, penghasilan yang lebih, tidak menzalimi istri dan anaknya, dan ibunya tidak dizalimi dengan nafkah, maka Masya Allah. Kemudian fadilah kedua, kalladzi yasumun nahar. Dalam redaksi lain, kalladzi yasumu wa la yuftir. Itu seperti orang yang puasa dan terus menerus puasa tiap hari. Terus menerus puasa. Artinya orang yang puasanya itu tidak terputus pahalanya. Itu kedua, pahala kedua. Pahala ketiga di sini wa yaqumul lail. Dalam hadis lain wa kalladzi yusalli wa la yaqtur wa la yaftur. Seperti orang yang salat dan tidak futur. Tidak Tidak futur itu tidak lemes salatnya. Terus salat dengan kekuatannya. Jadi ini pahalanya sangat besar. Sangat besar. Taib. Kemudian pertanyaan, mana yang lebih afdal? Melakukan sa'i, yaitu menafkahi rutin para janda dan miskin saja, atau menikahinya, menikah dengannya? Mana yang lebih afdal? Silakan jawab jemaah. Bismillah. Kalau bapak-bapak saya tahu jawabannya apa, kalau ibu-ibu saya tahu jawabannya apa. Jadi sebenarnya nggak usah dijawab lah. Bismillah. Jawabannya adalah menikah dengannya itu sama dengan melipat gandakan pahala, menjamak banyak pahala. Dengan syarat tidak menimbulkan madarat dan fitnah di masa depan. Itu syaratnya. Ya, dengan syarat tidak menimbulkan madarat lebih besar atau fitnah di masa depan. Adapun kalau misalnya semua akan baik-baik saja insyaallah, semua akan bertahan dengan baik, maka ini menjamak banyak kebaikan. Iya. Kalau misalnya ditanya, lah nanti kalau nikahin berarti hilang dong fadilah hadis ini? Tidak hilang. Fadilah hadis ini tidak hilang. Misal saja, ini tidak harus langsung diamalkan, tapi kalau ada yang mau, tafadhol. Di antara kita nih misalnya pria, bapak-bapak, ya, punya istri satu, alhamdulillah, punya anak, dinafkahi dengan normal, semua baik-baik aja. Kemudian qadarullah bapak-bapak ini iba dengan seorang janda dengan beberapa anaknya, yang mereka itu sangat fakir dan suaminya itu mungkin hilang atau mungkin wafat. Baik. Maka mulailah rutin tiap bulan ngasih berapa juta tadi? Wah, 4 juta, masya Allah. 4 juta. 4 juta itu juga belum tentu cukup untuk beasiswa, untuk anaknya belum tentu cukup, Pak. Tapi udah 4 juta itu udah besar sekali. Iya, itu udah nafkahin istri itu 4 juta itu, ya. Nah, kemudian makin kemari, aduh, kok merasa ini hati terfitnah. Maka daripada terfitnah gini, mendingan saya nikahi aja. Ya, taib, dinikahi. Ada pertanyaan, lah kalau dinikahi fadilah hadis ini hilang dong, karena kan dia sudah tidak janda lagi. Kan orang-orang banyak kayak gitu tuh mikirnya. Maka jawabannya salah. Justru dengan menikahinya, keutamaan hadis ini dapat dan keutamaan menafkahi istri juga dapat. Jadi menggandakan pahala. Iya, menggandakan pahala. Baik yang sudah beristri atau masih bujang. Bujangan dikaya, kemudian ada janda yang punya anak-anak yang fakir, tidak ada yang menafkahi. Nikah akhirnya dapat berapa ini keutamaan hadis ini dan juga keutamaan menikah. Namun kalau misalnya si janda ini belum kita nikahi, belum antum nikahin, dan antum punya istri satu, mana yang lebih afdol dinafkahi?
Jelas istri. Kenapa? Karena itu wajib. Adapun ini sunnah. Nggak boleh sunnah lebih didahulukan daripada yang wajib. Tapi kalau sunnahnya aja itu besar pahalanya, apalagi yang wajib. Artinya Pak, ajaib kalau misalnya kita lebih bersemangat menafkahi janda yang bukan istri kita dibandingkan menafkahi istri kita. Karena fadilah menafkahi istri pasti lebih besar pada ini, karena wajib. Segala amal wajib, segala amal sunnah dibandingkan wajib lebih besar. Maka jangan berkecil hati, waduh saya belum bisa nafkahi janda nih. Jangan nafkahi istri aja lupa. Itu sudah besar pahalanya dibandingkan ini. Iya. Ya, begitu. Ya. Tapi kalau misalnya untuk menambah pahala besar, ya nafkahilah janda-janda ini dan orang miskin. Dan ingat, menafkahi janda di sini ya kawan, bukan sebatas antum flirting dan semisalnya, bukan. Flirting apa Indonesia itu? Menggoda, jatuh cinta supaya merayu dia, enggak. Kecuali kalau antum niatan untuk menikah dengannya, cepet-cepetlah, gitu kan. Tapi kalau buat menggoda, malah justru dosa jadinya dan tidak diterima pahala ini. Amal ini nggak diterima. Kenapa? Karena tujuannya hanya menggoda, riya, misalnya. Enggak. Jadi ini harus fahamnya ini harus dakik ya, di qalbunya dan fikihnya. Ya, karena selama ini hadis-hadis ini dibahas apa? Global begitu saja. Sehingga yang laki-laki itu liberal dalam memahaminya, yang perempuan baper dengan hadis ini. Yang benarlah pahami baik-baik fikihnya dan tazkiyatun nufusnya. Dan juga bagi suami-suami atau istri-istri yang memiliki suami yang hartanya itu lebih besar daripada rumahnya, hartanya luar biasa, ya banyak, maka hendaklah lakukan ini. Kalau misalnya mau istri merelakannya, bisa mau, ini ada satu inisiatif, ya salah satu ide, bukan menikahinya, bukan, yaitu menyalurkannya lewat istri aja. Baby lagi, babe, ya. Ya jadi istrinya itu dipanggil sama suaminya babe, ya. Suaminya dipanggil sama istrinya bib, kayak gitu. Ya, babe dan bib. Nah, babe, ini ada janda, kita nafkahi yuk. Dan istri yang salehah, nggak suudzon. Insya Allah bisa ya, bib bisa bib ya. Ya udah nih, kamu yang kasih, karena kalau aku yang kasih nanti takutnya aku terfitnah. Masya Allah, ajaib. Ya. Ini 2 juta per bulan buat dia ya. Oh iya, disalurkan kemudian. Itu lebih afdal. Tapi kalau misalnya nggak bisa karena istrinya cemburuan, ya udah antum salurin lewat orang lain atau langsung ke dia. Bismillah buat kamu. Udah. Ya begitu. Insya Allah itu bermanfaat. Tapi sebagian ulama mengatakan armalah di sini tidak mesti janda. Armalah ini bisa maknanya semua orang miskin dari jenis apapun, orang miskin. Itu bisa. Ya seperti itu jemaah sekalian. Ya untuk ada mufrad ini udah hampir sejam loh, masya Allah. Iya. Kita mungkin langsung ke tanya jawab jika ada pertanyaan bapak-bapak atau ibu-ibu untuk kajian al-adab al-mufrad sebelum kita menuju kajian fikih kuliner. Ada pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu? Yang bapak-bapak boleh tunjuk tangan, ibu-ibu boleh. Ya boleh nanya. Silakan bapak-bapak, ada yang nanya? Nanti pokoknya sesi fikih kuliner nggak boleh nanya tentang masalah janda. Nanyanya sesuai dengan tema, ayo. Pak Ade, kata Pak Deden, Pak Ade mau nanya Pak Ade. Tidak ada? Ummahat ada yang mau nanya, Ummahat? Atau kita lanjut fikih kuliner berarti ya? Ini kita bahas fikih kuliner nanti insya Allah. Apakah kulinernya tersedia atau tidak? Ada kuliner tersedia atau tidak? Atau fikihnya saja tersedia? Baik, kita lanjut insya Allah fikih kuliner.